Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi mengenai lobby. Apa sih lobby itu? Jadi, lobby adalah suatu aktivitas komunikasi yang dilakukan secara terencana untuk memengaruhi opini atau keputusan pihak tertentu demi kepentingan organisasi, baik secara langsung maupun juga secara tidak langsung. Dalam konteks public relations, lobby atau sering disebut lobbying ini merupakan upaya komunikasi strategis yang dilakukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, khususnya oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau wewenang seperti pemerintah, juga lembaga legislatif, maupun seperti pemangku-pemangku kepentingan lainnya. Lobby tidak selalu dilakukan oleh perusahaan besar. Terkadang juga lobby ini dilakukan oleh komunitas lokal, LSM, bahkan perorangan yang memiliki akses pengambil keputusan. Teman-teman, adapun salah satu tujuan dari lobby ini sendiri yakni mempengaruhi kebijakan publik agar berpihak pada kepentingan organisasi. Maksudnya ialah organisasi, baik itu perusahaan LSM, institusi pendidikan, maupun kelompok kepentingan lainnya yang memiliki tujuan dan kebutuhan tertentu yang bisa terpengaruh oleh kebijakan pemerintah. Maka dari itu, melalui adanya aktivitas lobby, mereka mencoba memberi kebijakan salah satunya seperti mendukung keberlangsungan usaha atau program mereka. Teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang negosiasi public relations. Sebelumnya, apa sih pengertian dari negosiasi? Jadi, negosiasi itu sendiri merupakan suatu usaha pendekatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih untuk saling menyamakan ketertarikannya terhadap pihak lain. Negosiasi ini terjadi karena berbagai alasan, yaitu alasan yang pertama, untuk menyepakati bagaimana pembagian sumber daya yang terbatas seperti tanah, properti, atau waktu. Untuk alasan kedua, untuk menciptakan sesuatu yang baru yang disetujui oleh satu pihak, namun pihak lainnya ini belum tentu menyetujuinya. Dan yang ketiga, alasan ketiga yaitu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di antara berbagai pihak. Dalam melakukan negosiasi dapat berupa barang, jasa, ataupun ide antara dua pihak atau lebih, dan masing-masing pihak ini berupaya untuk menyepakati ketentuan yang sesuai untuk proses penyepakatan tersebut. Perlu juga teman-teman ketahui, salah satu tujuan dari negosiasi yaitu untuk membangun kesepakatan bersama antara organisasi dan pihak lain. Teman-teman, dalam praktik public relations, sebuah organisasi sering berhadapan dengan yang namanya berbagai pihak seperti media, pemerintah, komunitas, sponsor, konsumen, atau mitra bisnis lainnya. Setiap pihak tentu punya kepentingan dan tujuan masing-masing. Maka melalui negosiasi ini, PR berperan sebagai jembatan untuk menyusun kesepakatan bersama yang bersifat win-win, atau bisa dibilang juga saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.